Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Banyak pertanyaan nih dari rekan-rekan guru di kolom komentar, termasuk di grup ini. Contohnya komen postingannya dari guru-guru seperti ini: setauku BPJS dipotong dari gaji, lalu kenapa dipotong lagi di sertifikasi? Nah, ini barangkali Bapak Ibu mewakili pertanyaan dari banyak guru di Indonesia. Oleh karenanya kita akan ulas ini Bapak Ibu untuk kita ketahui bersama. Ada beberapa informasi penting kami sudah rangkum, ada 3 Bapak Ibu yang kami rangkum di sini. Informasi tentang pemotongan BPJS 1% dari tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi guru ini. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa pemotongan 1% BPJS ini bukan kebijakan baru. Jadi sebenarnya 5% Bapak Ibu ya. Hanya 4% itu ditanggung oleh pemerintah, 1% ditanggung oleh guru dalam hal tunjangan sertifikasi ini. Nah, jadi pemotongan 1% ini bukan kebijakan baru, tapi sudah ada sejak beberapa tahun terakhir Bapak Ibu, termasuk saat pencairan TPG masih dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, acuan regulasinya yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Jadi kalau kami analisa, memang acuan Pemda adalah di sini, Permendagri 70 2020 ini. Hal tersebut bisa kita lihat salah satunya dari portal atau media resmi salah satu Pemda pada saat itu. Ini kalau kita lihat Belitung Timur ya, pemerintah Kabupaten Belitung Timur itu pernah melakukan sosialisasi, judulnya Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Bapak Ibu. Nah, di sini juga menjelaskan tentang semacam mensosialisasikan terkait pemotongan tunjangan sertifikasi ini. Jadi acuannya adalah Permendagri 70 2020. Nah, ini fakta yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, dalam konteks tahun 2025 ini, ketika penyaluran tunjangan profesi dialihkan dari daerah ke pusat ya. Nah, untuk TPG triwulan 1 kemarin, kalau Bapak Ibu masih ingat, memang saat itu kan tidak ada pemotongan 1% BPJS Bapak Ibu. Jadi yang dipotong hanya PPH 5% untuk golongan 3, 15% untuk golongan 4. 1% tidak ada pada saat triwulan 1 itu kemarin. Namun mulai triwulan 2, itu berlaku pemotongan 1%. Jadi kembali lagi tuh dipotong 1%. Itu berdasarkan juga ada edaran dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, suratnya dikeluarkan pada tanggal 23 Juni dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah perihal imbauan program jaminan kesehatan nasional dan pembayaran iuran JKN bagi guru ASN daerah. Nah, di sini acuan regulasi yang dijadikan patokan itu lebih tinggi lagi, yaitu ketentuan Perpres nomor 59 tahun 2024 Bapak Ibu. Disebutkan memang bahwa sebenarnya 5%, kita lihat di sini 5%, 4% itu dibayarkan oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah, dan 1% oleh peserta, dalam konteks ini kita sebagai guru. Nah, di bagian B disebutkan gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Nah, terkait pemotongan mulai triwulan 2 itu bisa kita lihat di bagian C di sini Bapak Ibu. Pemotongan iuran jaminan kesehatan atas tunjangan guru ASN daerah dilaksanakan secara terpusat. Ya, jadi dipotong langsung dari pusat karena menyalurkan dari pusat. Kemudian dan paling cepat mulai penyaluran dana tunjangan guru ASN daerah triwulan 2 tahun anggaran 2025. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada redaksi itu paling cepat mulai triwulan 2. Makanya triwulan 2 kemarin itu terpotong Bapak Ibu. Dan juga triwulan 3 dan seterusnya ini akan terpotong selama belum ada regulasi baru atau edaran terbaru Bapak Ibu. Nah, itu fakta yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tentu kita sebagai guru membutuhkan penjelasan juga secara teknis atau secara detail dari pihak BPJS nih. Kenapa kemudian tunjangan sertifikasi dipotong padahal di gaji juga sudah dipotong. Nah, untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan informasi tersebut, beberapa waktu yang lalu sejak penyaluran tunjangan profesi dilakukan oleh daerah, itu kan daerah masif tuh sosialisasi ke guru-guru, termasuk salah satunya dari salah satu provinsi di Indonesia itu sosialisasi terkait ini kepada guru-guru, menghadirkan BPJS Bapak Ibu. Dan dari BPJS menjelaskan hal ini karena ada pertanyaan dari guru
Kenapa dipotong TPG padahal sudah dari gaji? Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Perpres 70/75 2019 itu yang tadi disajikan bahwa potongan 1% itu dari gaji, koma, tunjangan umum, koma, tunjangan khusus, koma, tunjangan tunjangan lain-lain, kemudian kata terakhir, kata kunci atau tunjangan sertifikasi. Nah, kalau kita bicara soal redaksi, Ibu, kata atau ini artinya bahwa boleh salah satu. Kalau kita sudah dipotong dari gaji kita yang melekat di daftar gaji dengan nomenklatur IW 1%, kalau kita searching di Google IWP 1% itu adalah uang yang diambil dari gaji kita yang akan dibayarkan kepada BPJS. Dengan demikian, maka kita tidak lagi dipotong dari TPP, dari tunjangan profesi, dari tunjangan yang lain-lain. Karena dia sudah ada melekat dengan gaji. Dan itu sinkron dengan apa yang tadi Pak Alex sampaikan. Karena itulah yang saya bilang tadi, ada pendobelan, pemotongan. Karena itu mari kita lihat baik-baik regulasi yang ada. Karena ketika kita salah menerjemahkan regulasi, maka yang dirugikan adalah kita. Karena kita akan mendapat teman-teman pendobelan. Ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Pak Ferry, kita lihat di regulasi peraturan Presiden nomor 75, mungkin tadi materinya sudah saya share, jadi mungkin bisa langsung dibuka oleh Bapak Ibu ya. Saya tidak share lagi di sini bahwa pada pasal 33 ayat 1, gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit atau anggota Polri, sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1, terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, koma, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tunjangan penghasilan bagi PNS daerah. Jadi ataunya di sini hanya digunakan gaji atau upah pokok, tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang diterima oleh PNS seperti itu, atau dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Jadi ataunya hanya untuk apakah Bapak Ibu Bapak menerima ya tunjangan profesi atau tidak menerima tunjangan profesi, hanya menerima tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan ya, seperti itu. Iya, baik, itu saja.